Halo guys, apa kabar kalian? Pasti baik-baik ya hari ini. Sehat-sehat selalu. Oke, Ayano juga ini lagi sehat-sehat ya. Senang bisa berjumpa dengan kalian lagi di video kali ini. Kali ini Ayano ingin membahas sesuatu hal ya secara umum ya ringan-ringan lah. Nggak bahas tentang anggota ini, anggota itu, hal ini, ciri-ciri ini. Nah, sebenarnya ciri-ciri juga sih. Ini Ayano akan membahas sebuah ciri-ciri dari wibu. Sebelum itu, kita harus ketahui apa sih itu wibu. Nah, wibu itu berasal dari bahasa Inggris yang artinya weeaboo. Nah, weeaboo ini identik dengan kecintaan atau obsesi seseorang pada budaya Jepang meski bukan berasal dari negara Jepang. Meski dia orang Indonesia kah, orang Inggris kah, orang Taiwan, Belanda, ya pokoknya dia di luar dari Jepang ya. Dan untuk ciri-cirinya sendiri akan Ayano bahas. Tapi ini hanya sedikit mungkin pendapat Ayano ya tentang ciri-cirinya. Kalau kalian punya pendapat lain dan identik dengan wibu, silahkan komen di bawah. Oke, langsung saja yang pertama. Yang pertama itu, wibu biasanya terobsesi berlebihan dengan Jepang. Nah, cara pandangnya terhadap negara Jepang itu bagaimana? Wibu itu umumnya menganggap seluruh kehidupan yang ada di Jepang adalah hal yang keren dan lebih unggul dari budaya manapun, bahkan dibandingkan dengan budayanya sendiri. Itu salah satu ya. Jadi meski dia lebih mengagungkan budaya luar daripada budayanya sendiri, budaya Indonesia. Jadi misalnya pakai kimono, pakai apa, dia lebih menyukai hal-hal seperti itu ya. Yang kayak ada matsuri atau festival budaya, mereka lebih menyukai festival-festival budaya begitu daripada budayanya sendiri. Oke. Yang kedua, wibu itu aktif banget di media sosial. Dan mereka juga punya akun media sosial biasa lebih dari satu. Terus mereka akan mencampurkan nama mereka itu dengan nama Jepangan. Kayak Ayano gini sih. Namanya kan bukan nama aslinya bukan Ayano, tapi dicampur dengan Ayano. Nah, banyak juga sih nama Ayano yang Ayano pakai ya. Banyak lah pokoknya. Kalau misalnya dilihat ada orang yang namanya Kirito, ada orang yang namanya Oreki, ada orang yang namanya pokok bermacam-macam. Kalau misalnya cewek kebanyakan Nezuko, apalagi Shirotu. Banyak lah pokoknya orang di media sosial yang memakai nama-nama samaran yang bergaya Jepangan ya guys. Dan foto profil mereka juga tidak lupa. Jadi kalau lihat foto profil mereka itu foto-foto anime kebanyakan. Apalagi foto-foto anime yang baru tren keluar terus bagus, kayak ini yang baru animenya baru Mickey pasti dipakai terus. Oke. Oke, yang kali ini agak sedikit ekstrim ya. Tapi Ayano nggak tahu, nggak semua orang yang merasa dirinya wibu tapi punya ciri-ciri kayak gini, yaitu memiliki pacar khayalan. Jadi wibu biasanya seperti menyukai suatu karakter anime atau karakter dalam sebuah game, dan mereka menjadikan karakter-karakter itu sebagai waifu atau husbando mereka ya. Jadi mereka menghayalkan bahwa mereka itu lagi pacaran sama husbando atau waifu mereka. Inilah salah satu ciri-ciri ya, mungkin agak ngeselin dari para wibu-wibu fanatik ya guys. Oke, selanjutnya berikut ini, para wibu itu suka sekali menyisipkan kata-kata Jepangan dalam sebuah kata-kata mereka. Jadi, misalnya, kalau mereka mau mengucapkan selamat pagi kepada teman-teman, pasti Ohayo gozaimasu. Kalau mereka melakukan sebuah kesalahan, sumimasen atau gomenasai. Kalau mereka mau bertanya, ada yang mereka penasaran gitu, mereka ingin mengeluarkan kata tanya, Nani kore desu ka? Nani? Nah, oke, kayak gitu ya.
Jadi mereka itu suka menyisipkan kata-kata Jepangan di dalam sebuah kata-kata mereka itu. Jadi kayak biar kelihatan kayak orang Jepang gitu ya guys. Jadi kita akan langsung ke ciri-ciri berikutnya. Dan ini yang salah satu ciri-ciri yang mungkin agak ngeselin juga. Mereka itu suka membandingkan anime dan kartun. Jadi padahal keduanya itu adalah sama-sama gambar animasi. Jadi animasi yang dibuat. Tetapi bagi wibu itu keduanya adalah hal yang berbeda, tidak sama. Mereka berpegang teguh bahwa anime dan kartun itu merupakan dua hal berbeda, tapi ya sama-sama saja animasi. Jadi bagi wibu itu anime, kartun itu beda. Padahal bedanya cuma gini. Bedanya kartun kan itu biasanya buatan dari luar negeri ya, kayak Amerika, Inggris, segala macem lah. Indonesia juga punya kartun. Tapi kalau kartun dari Jepang itu biasa disebut dengan anime. Mungkin cuma dari style cara menggambarnya yang agak beda ya, yang bikin para wibu itu sumringah ngelihat gitu, yang imut-imut gitu ya. Tapi sama saja. Oke. Oke guys, mungkin video kali ini cuma sampai di sini saja guys. Apakah kalian termasuk dalam ciri-ciri wibu yang ada yang Ayana jelaskan tadi? Kalau termasuk, komen di bawah bahwa saya wibu. Gak usah lah, gak mungkin lah, gak usah. Itu wibu sebenarnya bukanlah hal yang membanggakan ya. Tapi kalau kalian ingin menjadi wibu, ya setidaknya jadilah wibu yang gak nyusahin orang lain, yang gak perlu ganggu-ganggu orang lain. Jadilah orang yang, meskipun kalian wibu, jadilah orang yang sukses. Raihlah pendidikan setinggi mungkin. Buktikan kepada orang lain kalau kamu itu wibu tapi gak nyusahin dan jadi beban. Oke guys, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.